Hai, jumpa lagi dengan saya, Lintang dari Yiyin's Private Kitchen. Hari ini kita akan bicara tentang minyak goreng. Ya, minyak goreng yang setiap hari kita pakai di dapur kita. Minyak goreng rasanya enak bila dipakai untuk memasak. Makanan yang kita masak dengan minyak goreng rasanya menjadi lebih gurih daripada masakan yang direbus atau dikukus. Bisa berasal dari bahan nabati maupun bahan hewani. Yang berasal dari bahan nabati, misalnya yang terbuat dari kopra atau kelapa tua yang dikeringkan, kelapa segar yang tua, kelapa sawit, kedelai, jagung, kacang tanah, wijen, biji bunga matahari, olive atau buah zaitun, minyak dari biji anggur, maupun dari dedak beras. Sedangkan yang berasal dari bahan hewani, misalnya minyak samin yang dibuat dari susu sapi, minyak ayam yang terbuat dari ayam, dari lemak ayam, ataupun minyak babi yang berasal dari lemak babi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah minyak kelapa atau minyak yang berasal dari kopra. Cara pembuatannya adalah kopra diekstraksi di dalam pabrik, lalu dijadikan minyak. Proses ini sedikit menghilangkan kebaikan dari kelapa karena ada penambahan hidrogen dan juga antioksidan yang lain. Dalam 100 gram minyak kelapa terkandung 863 kilokalori energi, 87 gram lemak jenuh, dan 1,8 gram minyak tak jenuh ganda. Selain itu juga mengandung vitamin A, B12, vitamin C, vitamin D, kalsium, zat besi, serta magnesium. Yang selanjutnya adalah minyak kelapa murni atau VCO atau virgin coconut oil. Minyak kelapa ini tidak mengalami penambahan bahan kimia apapun karena diperoleh dari kelapa yang masih segar dan kemudian diekstraksi, dan prosesnya adalah terutama menggunakan cold process atau proses dingin, di mana bahan yang berupa santan kelapa dijadikan minyak tanpa ataupun dengan pemanasan yang minim saja. Jadi bisa kita lihat bahwa minyak ini menjadi lebih bening, warnanya lebih putih, dan juga aromanya harum khas kelapa. Apabila kita mencoba mencicipinya, rasanya juga rasa kelapa segar. Minyak VCO ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan kita. Minyak ini bisa berfungsi untuk VCO baik untuk sistem tiroid dan endokrin kita. Dia membantu juga untuk metabolisme tubuh sehingga bisa membantu kita menurunkan berat badan. Antioksidannya juga bagus sehingga bisa membantu mengurangi peradangan. Selain itu, untuk mencerna VCO ini tidak diperlukan kerja enzim pankreas untuk memecahnya sehingga bisa meredakan ketegangan pada pankreas. VCO juga bagus untuk melembabkan dan menutrisi kulit kepala sehingga bisa memperbaiki kondisi rambut. Rambut akan menjadi mengkilap karena adanya protein esensial di dalamnya. Vitamin E yang terkandung dalam VCO berfungsi untuk membersihkan wajah. Selain itu bisa melembabkan kulit dan melindungi kulit sebagai tabir surya. VCO juga bisa mengobati gangguan pada kulit seperti eksim dan ketombe. Untuk tubuh, dia bisa membantu menurunkan kolesterol total, meningkatkan kolesterol baik kaya lemak rantai menengah atau MFCA, medium chain fatty acid, dan mendukung kekebalan tubuh. Selain itu juga baik untuk kardiovaskuler, membantu kita terhindar dari serangan jantung maupun penyakit akibat hipertensi. Minyak kelapa sawit adalah minyak yang paling banyak kita jumpai di pasaran dan kita gunakan untuk menggoreng karena jumlahnya banyak dan harganya terjangkau. Perkebunan kelapa sawit terdapat cukup banyak di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera. Minyak kelapa sawit terbuat dari buah kelapa sawit yang diekstraksi
di dalam pabrik untuk menghasilkan minyak sawit. Setiap 100 gram minyak sawit mengandung kalori 884 kilokalori. Juga mengandung lemak jenuh sebanyak 49 gram dan lemak tak jenuh ganda sebanyak 9 gram. Lemak tak jenuh tunggal 37 gram dan mengandung vitamin A sebanyak 20%. Di dalam minyak kelapa sawit juga mengandung vitamin B12 dan sedikit asam lemak trans yang berupa TFA atau trans fatty acid. Ada juga lemak terhidrogenasi, antioksidan berupa tokoferol dan tokotrien. Yang selanjutnya adalah minyak kedelai. Minyak kedelai dianggap sebagai minyak yang lebih sehat daripada minyak kelapa sawit. Setiap 100 gram minyak kedelai mengandung 884 kilokalori energi. Selain itu, minyak kedelai juga mengandung lemak tak jenuh tunggal sebanyak 23 gram, lemak trans 0,5 gram, zat mineral yang penting yaitu zinc, zat besi, vitamin E, omega 3 dan omega 6. Minyak kedelai juga mengandung polyunsaturated fatty acid atau PUFA dan monounsaturated fatty acid atau MUFA. Minyak kedelai bermanfaat untuk kesehatan kulit, juga bisa membantu bagi penderita Alzheimer. Minyak kedelai sangat bagus untuk pertumbuhan rambut yang sehat, pertumbuhan tulang, mata, dan juga untuk kesehatan jantung. Minyak kedelai sangat bermanfaat untuk memerangi anemia dan juga untuk mengurangi masalah yang timbul akibat gejala menopause. Dan yang terpenting, dia juga bisa mencegah penyakit kanker. Minyak jagung atau canola oil adalah minyak yang berasal dari biji jagung setengah kering. Warnanya kekuningan dan mempunyai kandungan asam lemak jenuh yang rendah. Minyak jagung rasanya hampir hambar. Titik didihnya tinggi sehingga cocok untuk menggoreng. Orang yang menderita penyakit jantung, hipertensi, dan kolesterol baik bila mengonsumsi minyak ini karena kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. 1 sendok makan minyak jagung mengandung 1,8 gram lemak jenuh, 7 gram lemak tak jenuh rantai ganda, 3,8 gram lemak tak jenuh rantai tunggal, vitamin E, vitamin K, serta omega 3. Yang selanjutnya adalah minyak biji buah anggur atau grapeseed oil. Minyak ini diekstraksi dari biji buah anggur. Biasanya merupakan hasil sampingan dari industri pembuatan wine atau minuman anggur. Titik asapnya cukup tinggi, yaitu 216 derajat Celcius. Rasanya bersih dan ringan. Ada lemak tak jenuhnya cukup tinggi. Disarankan untuk digunakan dalam membuat salad atau mayonnaise atau infused oil. Jadi ke dalamnya bisa ditambahkan bawang atau rempah-rempah seperti rosemary dan lain-lain. Minyak biji anggur kaya akan vitamin E. Dalam 1 sendok makan mengandung 9 mg vitamin E, setara dengan 19% kebutuhan vitamin E setiap harinya. 2 kali lebih banyak daripada olive oil atau minyak zaitun. Antioksidannya berguna untuk mengatasi kerusakan sel dan juga untuk memperkuat sistem imun kita. Asam lemak omega 6 bagus untuk kesehatan tubuh yang optimal, sehingga membuat kadar gula kita bisa terkendali karena meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Grapeseed oil mengandung 14 gram lemak. 10%-nya adalah lemak jenuh. 16%-nya lemak tak jenuh tunggal. Sedangkan 70%-nya adalah lemak tak jenuh ganda. Baik untuk penyakit kolesterol, menurunkan LDL, menaikkan HDL, dan melindungi pembuluh darah. Meskipun grapeseed oil ini sangat baik untuk kesehatan kita, tetapi disarankan untuk tidak memasaknya atau menggunakannya untuk menggoreng karena akan terjadi perubahan pada asam lemak dan menimbulkan radikal bebas yang menjadi tidak bermanfaat bagi kita. Disarankan hanya untuk dimakan langsung
sebagai misalnya untuk salad atau mayones. Minyak ini mungkin belum terlalu akrab dengan kita, tetapi manfaatnya cukup tinggi. Minyak pekatul beras atau rice bran oil ini mempunyai titik asap yang tinggi, yaitu 232 derajat Celcius. Rasanya ringan, sehingga cocok untuk memasak pada suhu tinggi juga, seperti menggoreng. Minyak ini dipakai sebagai minyak masak di India dan di beberapa negara Asia Timur lain, seperti India, Nepal, Bangladesh, Jepang, Malaysia, dan juga Indonesia. Minyak ini juga bisa diolah menjadi vegetable ghee, semacam minyak sawit tapi yang dari tumbuh-tumbuhan. Bisa juga menjadi substitusi dari carnauba wax untuk pembuatan kosmetik. Komposisi dari rice bran ini sangat mirip dengan minyak kacang tanah. Yang selanjutnya adalah minyak biji bunga matahari atau sunflower oil. Minyak ini diekstraksi dari biji bunga matahari. Titik asapnya tinggi, 233 derajat Celcius. Rasanya ringan, cocok dipakai untuk menggoreng. Atau bisa juga dipakai untuk diet, karena mengandung asam lemak tak jenuh tunggal seperti asam oleat yang membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan mengurangi risiko penyakit jantung. Kaya akan vitamin E, A, C, dan D, dan senyawa antioksidan, sehingga bisa membantu melindungi kulit dari radikal bebas dan efek buruk sinar matahari. Minyak biji bunga matahari atau sunflower oil juga berfungsi untuk menenangkan dan meningkatkan kapasitas kelembaban kulit. Minyak ini juga kaya akan omega 6 atau asam linoleat, sehingga bisa mengurangi peradangan pada kulit, meningkatkan perkembangan sel-sel kulit baru. Minyak wijen dibuat dari ekstraksi biji wijen, baik secara sangrai maupun secara mentah. Aromanya harum dan khas, banyak digunakan pada masakan Cina, Jepang, Korea, India Selatan, dan Timur Tengah. Minyak wijen merupakan sumber lemak sehat, berfungsi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Minyak wijen juga mengandung antioksidan dan bisa mengobati luka. Minyak wijen bagus juga untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Minyak wijen berfungsi juga untuk mengoptimalkan kesehatan tulang dan kulit. Rambut juga akan menjadi lebih berkilau jika kita mengonsumsi minyak wijen. Minyak wijen juga bagus untuk membantu mengatasi masalah artritis. Vitamin E, vitamin K, dan 2 antioksidan di dalamnya, yaitu sesamin dan sesamol. Kandungan lemak jenuhnya rendah. Selain itu juga mengandung omega 6, omega 3, dan zat besi. Dalam pengobatan tradisional Cina, wijen sangrai berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi darah, menghangatkan tubuh, dan juga menutrisi rambut. Bisa juga dipakai untuk pengganti mentega, karena rasa dan harumnya yang khas. Ternyata minyak wijen juga mempunyai fungsi yang lain. Makanan tidak akan cepat basi bila menggunakan minyak wijen. Selain itu berfungsi untuk menetralkan bau amis pada masakan daging. Juga bisa mencegah mie agar tidak lengket pada waktu selesai direbus dan membuat pasta lebih kenyal. Minyak wijen harganya cukup tinggi. Karena itu, selain minyak wijen murni, di pasaran juga banyak beredar minyak wijen yang dicampur dengan minyak kelapa atau minyak kelapa sawit seperti yang ada di tangan saya ini. Minyak kacang tanah adalah minyak yang banyak dipakai di Cina, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Minyak ini mempunyai titik asap yang tinggi. Komponen utamanya adalah asam lemak, asam oleat sebanyak 46,8% dalam bentuk olein, asam linoleat 33,4% dalam bentuk linolein, asam palmitat 10% dalam bentuk palmitin, asam stearat, asam arakidonat, asam benehat, asam lignoserat. Minyak kacang tanah bisa digunakan untuk menggoreng. Minyak kacang tanah ada 2 macam, ada yang dalam bentuk apa adanya, ada juga yang dimurnikan.
untuk menghilangkan alergen sehingga orang yang alergi pada kacang bisa tetap mengkonsumsinya. Selain digunakan untuk memasak, minyak kacang juga bisa digunakan untuk produksi sabun, obat pembersih telinga, dan lain-lain. Ampas dari pembuatan minyak kacang di Indonesia sering dijadikan oncom hitam. Olive oil atau minyak zaitun. Cara pembuatannya adalah dengan mengepres buahnya dengan gerinda tahan karat. Karena itu disebut dengan cold process. Nilai gizi, warna, dan aromanya tetap bisa dipertahankan. Inilah yang disebut dengan extra virgin olive oil. Warna olive oil sangat bervariasi, mulai dari warna bening, hijau pucat, hingga keemasan. Semuanya ini tergantung pada tanah, iklim, varietas zaitun yang digunakan, maupun metode pemrosesannya. Banyak digunakan pada masakan Italia untuk menumis dan juga untuk beberapa masakan Timur Tengah. Minyak zaitun mengandung senyawa yang baik untuk kesehatan. Bisa digunakan di salon, spa, pusat kecantikan, untuk pijat. Minyak zaitun yang dipakai untuk kesehatan ini berbeda dengan minyak yang dipakai untuk memasak. Minyak zaitun yang dipakai untuk memasak mempunyai asam lemak tak jenuh, khususnya lemak oleat. Minyak zaitun juga diperkaya dengan antioksidan, vitamin E, vitamin K, serta polifenol. Dikonsumsi mentah bisa mencegah dan membersihkan kerak lemak yang mempersempit dinding pembuluh darah, menekan LDL, dan menaikkan HDL, serta berfungsi juga untuk melawan sel kanker, khususnya kanker payudara. Minyak zaitun juga bisa mencegah gangguan dan peradangan hati, sembelit, serta gangguan pencernaan lainnya. Minyak zaitun bagus tanpa ditambahkan apapun. Untuk memasak bisa digunakan extra virgin, extra light, atau pure olive oil. Masing-masing mempunyai cita rasa yang berbeda. Pure olive oil cita rasanya menengah, paling aman untuk dimasak, menyedapkan ayam, daging, dan ikan. Bisa dipakai dengan cara disiram atau dipercik atau untuk merendam. Extra virgin olive oil berguna untuk memperbaiki tekstur kue yang dipanggang. Minyak yang disimpan dalam suhu kamar, dijauhkan dari panas matahari, bisa bertahan selama 2 tahun. Sekarang kita akan mencoba melihat minyak yang terbuat dari unsur hewan. Yang pertama adalah minyak samin. Minyak samin bisa terbuat dari susu sapi atau susu kambing, yang kemudian diendapkan dan diambil endapannya ini. Biasa digunakan untuk masakan India, Timur Tengah, Afrika Utara, atau Afrika Timur. Bagi yang kurang menyukai aroma minyak samin ini, biasanya menggantinya dengan mentega atau margarin. Banyak dijumpai di pasar tradisional dan juga di pasar swalayan. Harganya agak tinggi dibandingkan minyak kelapa sawit maupun minyak kelapa biasa. Tetapi minyak samin ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Di antaranya kandungan asam lemak jenuh dan tak jenuh ganda di dalamnya. Minyak samin juga berfungsi untuk membantu masalah pencernaan. Juga bisa mencegah penyakit kanker. Minyak samin aman dikonsumsi oleh penderita lactose intolerance atau orang yang tidak tahan terhadap laktosa. Yang selanjutnya adalah minyak babi. Minyak ini terbuat dari lemak babi yang kemudian dipanaskan. Minyak ini mempunyai beberapa unsur penting yang bagus untuk kesehatan, meskipun tidak semua orang bisa mengkonsumsinya dengan berbagai alasan. Minyak babi mengandung asam oleat dengan minyak tak jenuh tunggal sebanyak 60%. Banyak digunakan pada masakan Cina dan masakan Jepang. Karena mengandung asam oleat, minyak ini bagus untuk kesehatan kulit, jantung, arteri, maupun untuk kestabilan hormon. Minyak ini mempunyai kandungan vitamin B yang cukup bagus. Yang terakhir adalah minyak ayam. Minyak ayam bisa terbuat dari lemak
yang terdapat di bawah kulit ayam, baik dari ayam ras maupun ayam kampung. Tetapi yang berasal dari ayam kampung biasanya aromanya lebih baik dan juga nutrisinya lebih baik karena pakannya lebih alami. Minyak ini biasa digunakan untuk menambah rasa, misalnya pada mie ayam atau hidangan sejenis itu. Minyak ayam mempunyai banyak manfaat, seperti manfaat yang kita dapatkan dari ayam. Demikianlah tentang minyak pada hari ini. Apapun juga minyak yang kita konsumsi, pastikan bahwa kita mengonsumsinya dengan cara yang benar dan dalam jumlah yang secukupnya. Karena apabila digunakan dengan benar dan juga dengan jumlah yang secukupnya, semua minyak ini akan baik untuk tubuh kita. Tetapi bila kita tidak menggunakannya dengan tepat, kita tidak akan mendapatkan manfaat dari minyak ini.